perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang kekerasan seksual kepada belasan mahasiswa. Pun situasi darurat kekerasan seksual. Pemuda yang menganiaya seorang. Oh, anak. Piu. Anjay tau. Pagi. Nasty. Kekerasan berbasis gender dan seksual adalah kekerasan yang dilakukan seseorang secara langsung maupun tidak langsung yang berupa memukul, menghina, mengancam, atau bahkan bisa berupa pemerkosaan terhadap seseorang. Di lingkungan kampus, kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pelecehan verbal, yaitu komentar seksual, candaan yang mengandung unsur seksual, atau diulang yang melecehkan. Pelecehan fisik menyentuh tubuh tanpa izin, pelukan atau ciuman paksa. Pelecehan visual memperlihatkan gambar, video, atau tulisan bermuatan seksual secara tidak pantas. Pemaksaan hubungan seksual baik oleh teman sebaya, senior maupun dosen dengan menggunakan posisi kuasa atau ancaman, tekanan akademik, pemberian nilai atau bimbingan akademik dengan syarat adanya imbangan seksual. Pelecehan daring, pelecehan yang dilakukan lewat media sosial, chat atau email. Adapun dampak yang terjadi kepada korban dari berbagai sisi seperti sisi psikologi, korban mengalami trauma, kecemasan, depresi, stres, bahkan gangguan jiwa. Dari sisi akademik, presentasi menurun, kehilangan motivasi belajar, bahkan putus kuliah. Kemudian dari sisi sosial, isolasi dari lingkungan, kehilangan kepercayaan diri, gangguan relasi sosial. Seseorang yang mengalami kekerasan gender dan seksual lebih suka menyendiri dan tidak banyak berinteraksi dengan orang lain. Hal ini bisa disebabkan oleh trauma, rasa malu, ketakutan, atau kehilangannya kepercayaan terhadap orang lain yang membuat mereka menarik diri dari lingkungan sosial. Untuk mengatasi kekerasan berbasis gender dan seksual, kita perlu meningkatkan kesadaran dan pendidikan, memberikan sanksi tegas bagi pelaku, mendukung korban, dengan layanan konseling dan bantuan hukum, serta mengembangkan kebijakan yang mendukung penghapusan kekerasan. Seseorang yang menjadi korban kekerasan berbasis gender dan seksual seringkali disarankan untuk bercerita atau berbagi dengan teman yang dipercaya. Hal ini penting karena menceritakan pengalaman kepada orang yang dipercaya bisa menjadi langkah awal dalam proses penyembuhan trauma. Dengan berbagi cerita, korban dapat melepaskan sebagian beban emosional yang dipendam, merasa didengarkan, dan mendapatkan dukungan emosional. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual, di mana setiap individu merasa dihargai dan terlindungi. Penting bagi kita semua untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai etika, agama, moral dalam setiap aspek kehidupan kampus. Kita harus memberikan dukungan penuh kepada para korban agar mereka berani untuk berbicara dan mendapatkan bantuan tanpa rasa takut dan malu. Selain itu, marilah kita bangun kebudayaan akademik yang menghormati martabat dan hak asasi setiap orang tanpa adanya diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Stop kekerasan berbasis gender dan seksual.